Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Salsabila, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, semester 1 kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh Sultan Mustafa I, wilayah Australia, aspek-aspek kemajuan dan kemunduran kerajaan Turki Utsmani, serta peninggalan Masjid Biru bersejarah dari Turki Utsmani. Mustafa I merupakan Sultan Turki Utsmani. Beliau merupakan Sultan Ottoman ke-15 yang lahir di Manisa, Istana Topkapi pada tahun 1591 dari pasangan Sultan Mehmed III dan Halimah Haseki. Sultan Mustafa I menjabat dan menguasai tahta Kekaisaran Ottoman sebanyak 2 kali masa pemerintahan, yakni dari November 1617 hingga Februari 1618 dan dari Mei 1622 hingga September 1623. Alasan kenapa beliau bisa menguasai tahta Kekaisaran Ottoman sebanyak 2 kali ialah sebab pada tahun 1618 beliau diturunkan dari tahta dan digantikan oleh Osman II. Namun, setelah pembunuhan Osman II pada tahun 1622, beliau naik tahta kembali dan menjabat hingga dijatuhkannya dari penjara oleh saudara Osman II. Masa pemerintahan saudaranya, beliau sempat dikurung di ruangan penjara selama 14 tahun. Sejak beliau memerintahkan, jelas sekali bagaimana tangan-tangan asing memainkan peran dalam penentuan, penetapan, dan pemecatan para khalifah. Mustafa I pernah dilaporkan menderita retardasi mental atau setidaknya mengidap penyakit saraf. Setelah beliau naik tahta, terlihat jelas bahwa kondisi psikologis Sultan Mustafa I telah memburuk. Dokter berusaha untuk mengobatinya, banyak obat yang diberikan, tetapi itu tidak membantu. Pada tahun 1617, ayah Sultan Mustafa I meninggal dan Sultan Mustafa I tinggal di istana bersama ibu dan neneknya Safiye ketika Sultan Mustafa I masih muda. Karena itu dianggap sebagai masalah sementara yang disebabkan oleh tinggal di istana selama bertahun-tahun karena takut dieksekusi kapan saja. Salah satu faktor kelangsungan hidup Mustafa ialah pengaruh Qasem Sultan yang merupakan permaisuri favorit Ahmed. Qasem Sultan yang mungkin ingin mendahului sukesi Sultan Osman II. Beliau merupakan putra sulung Ahmed dari selir lain. Jika Osman menjadi sultan, kemungkinan besar dia akan mencoba mengeksekusi saudara tirinya, yaitu putra Ahmed dan Qasem. Namun ketika Osman II mendokumentasikan saudara tirinya Mehmed, putra tertua Ahmed dan Qasem pada tahun 1621. Setelah Ahmed naik tahta, Mustafa menjadi satu-satunya pewaris yang mungkin. Seandainya saja Ahmed mengakhirinya dan kemudian mati tanpa anak, dinasti tersebut akan punah. Mustafa I meninggal saat 14 tahun setelah masa jabatannya yang kedua, yaitu setelah dieksekusi oleh ayah dan neneknya Safiye Sultan. Setelah Utsman memproklamasikan berdirinya kerajaan Turki Utsmani, perlahan-lahan beliau mulai melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah kekuasaan Turki Utsmani dengan cara memperkuat militernya secara berkesinambungan. Upaya untuk memperkuat kekuatan militernya, Turki Utsmani bahkan mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan militer, sehingga terbentuklah sebuah kesatuan militer yang disebut Yenisari atau Inkişariyah yang dipimpin oleh Orkan. Perkembangan di bidang militer terus berlanjut dengan membangun cabang Yenisari yang membuat kekuatan militer Turki Utsmani semakin kuat. Hal ini
mendorong untuk melakukan penaklukan di wilayah-wilayah non-Islam seperti Adrianopel, Macedonia, Bulgaria, dan Serbia. Dari sekian banyak pemimpin yang pernah memimpin Turki Utsmani, hanya Sultan Muhammad II yang memiliki kontribusi besar dalam memperluas wilayah kerajaan tersebut. Sultan Muhammad II bahkan sampai mendapat julukan Al-Fatih atau Sang Penakluk, sebab keberhasilannya yang menaklukkan Romawi Timur yang berpusat di kota Konstantinopel pada tahun 1453. Dilanjutkan dengan menaklukkan ke Semenanjung Maura, Serbia, Albania, sampai ke perbatasan Bendukia. Salah satu penciptaan penting Sultan Muhammad II adalah penaklukan kota Konstantinopel. Beliau bahkan mengalihfungsikan gereja St. Sophia menjadi masjid dan mengubah namanya menjadi Hagia Sophia. Sebagai lambang kemenangan orang Islam di kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad II, kota Konstantinopel diganti namanya menjadi Istanbul. Dengan keberhasilan penaklukan Konstantinopel ini, seluruh ambisi umat Islam untuk menundukkan Imperium Romawi Timur tercapai sudah. Nah, berikut saya akan memaparkan faktor kemajuan kerajaan Turki Utsmani. Kemajuan Turki Utsmani ditunjukkan dari luas wilayah dan peninggalannya. Nah, berikut beberapa faktor yang mendukung kemajuan kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama yaitu politik. Setiap pemerintahan Turki Utsmani, pemimpin akan mendapat gelar sultan dan khalifah. Nah, artinya kekuasaan raja tidak hanya sebatas pada bidang pemerintahan, melainkan juga agama dan aspek spiritual. Pemimpin tertinggi Turki Utsmani juga berperan sebagai pemimpin militer. Hal ini menjadi faktor yang mendorong kejayaan Turki Utsmani sehingga menguasai wilayah yang begitu luas. Yang kedua, militer. Di samping faktor politik tadi, kejayaan Turki Utsmani juga ditunjang oleh faktor militer. Turki Utsmani berhasil mengembangkan militer dengan baik, yaitu dengan dibentuknya pasukan Ghazi atau penakluk awal yang diambil dari orang-orang Turki, pasukan militer budak dari bangsa non-Turki, dan pasukan kavaleri provinsial yang sangat kuat. 3. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kejayaan Turki Utsmani, karena perekonomian Turki Utsmani bisa menjadi kuat atas keberhasilannya menaklukkan beberapa wilayah, terlebih keberhasilannya menaklukkan Bizantium dan Konstantinopel, sehingga alur perekonomian saat itu di bawah kendali kerajaan Turki Utsmani. Nah, yang terakhir yaitu faktor kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi faktor lain yang membawa Turki Utsmani menuju kejayaannya. Turki Utsmani memiliki pemimpin yang visioner sehingga dapat membuat visi ke depan dan dimanifestasikan ke dalam futuhat atau ekspansi, sehingga keberadaannya telah membawa perubahan dalam tatanan peradaban dunia waktu itu. Meski pernah mengalami kemajuan, masa kejayaan Turki Utsmani juga pernah mengalami kemunduran pada akhirnya runtuh. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Turki Utsmani, yaitu terdiri dari dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal itu meliputi luas wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang dimana ditangani oleh orang-orang penerusnya yang kurang profesional, kurangnya keadilan, serta korupsi yang merajalela. Heterogenitas penduduk dan agama. Menurut Philip Kahiti, dalam Tarikh al-Daulah al-Islamiyah menyatakan bahwa suatu negara yang landasan berdirinya untuk kepentingan militer, bukan untuk kemaslahatan bangsa, tidak akan mampu menyatukan keberagaman penduduk dan agama. Kehidupan para penguasa yang suka bermewah-mewahan, mengikuti gaya hidup orang barat, dan meninggalkan nilai-nilai Islam, merosotnya perekonomian akibat peperangan yang berlangsung selama berabad-abad. Sedangkan faktor eksternal itu meliputi
timbulnya gerakan nasionalisme di kalangan bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki Utsmani. Kemajuan teknologi di dunia barat, khususnya di bidang persenjataan, sedangkan Turki mengalami stagnasi dalam bidang teknologi senjata sehingga selalu mengalami kekalahan dalam setiap kontak senjata dan dengan bangsa Eropa. Masjid Sultan Ahmet atau dalam bahasa Turki Sultan Ahmet Cami atau yang lebih dikenal dengan Masjid Biru merupakan masjid bersejarah peninggalan Kesultanan Utsmaniyah yang berada di distrik Fatih, Provinsi Istanbul, Turki. Masjid yang berfungsi menarik banyak pengunjung wisata ini dibangun pada tahun 1609 dan selesai pada tahun 1616 atau pada masa pemerintahan Sultan Ahmet I. Bangunan masjid ini mencakup turbe yang berisi makam Ahmet I, madrasah dan rumah perawatan. Masjid ini dilapisi oleh ubin berwarna biru yang dilukis menggunakan tangan, dan pada malam hari masjid ini memancarkan warna biru saat lampu yang membingkai 5 kubah utama masjid, 6 minaret dan 8 kubah pendukung dinyalakan. Masjid ini terletak di sebelah Masjid Hagia Sophia, masjid utama Istanbul. Sebelum dikalahkan oleh pembangunan masjid ini, ada situs wisata populer lainnya. Kemudian, bangunan masjid ini dimasukkan dalam daftar situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1985 dengan nama Area Bersejarah Istanbul.